Terpaksa menikahi pria angkuh. Bab 031. Dirga putra saya itu hampir tidak pernah keluar malam, tapi entahlah, hari itu dia pamit katanya ada urusan dengan temannya. Gak tahu malah berakhir seperti ini, ungkap Mama. Sarah mengarahkan Fai agar duduk di sebelah Dirga. Fai, putri saya juga begitu Bu, dia adalah anak yang penurut tidak macam-macam. Malam itu memang seperti biasa dia baru saja pulang les. Saya memaksa Fai les ini itu, biar kelak jadi orang sukses, begitu pikir saya, tapi ternyata takdir berkata lain untuk putri saya. Sahut Mama Lucia. Untuk anak-anak kita, ralat Pak Utama. Saya juga minta maaf, karena keponakan saya, sepupunya Fai, sempat menghajar Dirga waktu itu. Saya tadi sudah memintanya untuk datang kemari, tapi belum muncul juga. Mungkin masih di perjalanan, imbuh Papa Joni. Dirga dan Fai yang duduk bersebelahan itu sama-sama terdiam, tidak saling tatap atau apapun. Mereka masing-masing berusaha menutupi rasa gugupnya sambil menyimak apa yang sedang orang tua mereka bicarakan. Jadi keputusannya bagaimana? Mereka akan dinikahkan dalam waktu dekat atau bertunangan saja dulu? Tanya Pak Utama pada Papa Joni. Bagaimana Fai? Dirga? Tanya Papa Joni pada kedua anak tersebut. Sarah usai menuntaskan sarapan paginya dengan berbagai cemilan yang dibelikan oleh Robert tadi, bersama Saka dan yang lain di markas Sukit. Saka pulang yuk, takutnya Mama nyariin, ajak Sarah. Ya udah ayo, aku ambil jaket dulu di dalam, kamu tunggu di luar ya, pinta Saka. Sarah mengangguk sekilas dan berjalan keluar menuju samping motor Saka. Gadis itu merapikan poninya dengan bercermin di kaca spion motor tersebut. Tak lama kemudian Saka muncul telah mengenakan jaket Sukit dan juga mengenakan helm full face miliknya. Udah siap? Tanya Saka menoleh ke arah gadis tersebut. Sarah hanya mengangguk dan segera naik ke keboncengan lelaki itu. Sarah sesekali tersenyum melihat bekas kiss mark-nya di leher Saka. Ia merasa lelaki itu telah menjadi miliknya saat ini. Ia merasa telah menang bersaing dengan Vania, padahal tanpa perlu bersaing pun Sarah pemenangnya karena dia adalah istri sah Saka. Cieye yang lagi seneng, kayaknya, senyum-senyum sendiri tuh, ujar Saka melirik Sarah dari kaca spion kirinya. Biarin, ucapnya menjulurkan lidah dengan gemas. Ada apa sih? Tanya lelaki itu lagi. Nggak ada apa-apa kok, cuma seneng aja, jawabnya. Yakin? Saka memastikan. Kok kamu biasa aja sih, teman-teman kamu juga biasa aja, padahal aku ngasih kiss mark di leher kamu dan itu kelihatan banget, ujar Sarah penasaran. Saka tertawa mendengarnya. Memang reaksi seperti apa yang kamu harapkan dari ini? Tanya Saka. Ya kamu bakalan diceng-cengin gitu, jawabnya. Beda Ra, cowok kalau dapat kiss mark, itu bakalan bangga, beda sama cewek yang merasa malu, makanya emang kamu lihat kayak aku merasa malu. Enggak kan? Tutur Saka. Lih pantesan, malah aku sendiri yang malu ketahuan beringasnya, gerutu Sarah. Aku seneng kok, ketahuan kalau kamu tuh sayang sama aku. Saka mempercepat laju motornya. Begitu mereka tiba di kompleks perumahan, tampak para warga kompleks sedang ada pertemuan di depan kantor pemasaran, termasuk kedua orang tua mereka juga ada di sana. Ada apa ya Kak? Minggu-minggu gini, tumben pihak developer mengumpulkan para warga kompleks, ucap Sarah menoleh ke arah para warga kompleks yang sedang terlihat bermusyawarah di depan kantor pemasaran itu. Kurang tahu sih, tapi tuh mama papa kita juga ada, entar aja tanya sama mereka, kata Saka. Mau pulang ke rumah mana ini? Mama Rika atau Mama Ratna? Tanya Saka. Terserah kamu aja, toh juga bisa nyeberang dari halaman belakang, jawab Sarah.
Ya udah ke rumah aku aja dulu ya, aku udah bau banget semalam kayaknya aku muntah. Kan ya? Tanya Saka. Bukannya muntah lagi, kayak semua isi perutnya kamu tumpahin, gerutu Sarah. Maaf ya sayang, jadi ngerepotin, ucap lelaki itu. Ya udah, buruan mandi sana, perintah Sarah ketika mereka telah tiba. Di rumah Mama Ratna. Kamu nunggu di mana? Tanya lelaki tersebut. Di kamar kamu aja, sambil rebahan, abis itu mandinya gantian, jawab Sarah. Mereka berdua menuju ke kamar Saka saat ini, lelaki itu segera menyahut handuk dan berjalan langsung menuju kamar mandi. Sementara Sarah segera membuka aplikasi belanja online miliknya. Ia melihat-lihat berbagai baju dan aksesoris lainnya di sana, sambil sesekali memencet tombol keranjang tersebut. Menyenangkan sekali kalau bisa beli itu semua, ucapnya, masih sambil terus memasuk-masuk beberapa barang ke dalam keranjang belanja online miliknya. Dan secepat itu Saka telah selesai mandi. Cowok kalau mandi memang cepat, berasa kayak nggak kedengeran apa-apa dari luar, tahu-tahu sudah kelar aja mandinya. Cepet amat kah mandinya? Tanya Sarah menoleh ke arah Saka yang sedang mengusap rambut basahnya menggunakan handuk kecil yang terkalung di lehernya. Mau ngapain emangnya mandi lama-lama? Sahut Saka enteng dan menghampiri Sarah masih dalam keadaan shirtless dan mengenakan boxer doang itu. Aku udah nih, giliran kamu yang mandi, pinta Saka. Entar lagi kah? Masih mager, kata Sarah. Ya udah sini aku temenin kamu rebahan, kata Saka langsung memposisikan dirinya. Menguasai Sarah di bawahnya. Saka menyangga beban tubuhnya menggunakan kedua siku tangannya memposisikan diri seperti sedang berpush up di atas Sarah. Gadis itu juga tidak merasa terancam atau gimana, ia merasa nyaman dengan keberadaan Saka ini. Sekarang kita kan libur, besok ujian 7 Riaut, gimana kalau entar sore kita jalan kah, biar fresh gitu otaknya, ajak Sarah sambil memain-mainkan rambut Saka yang agak basah itu di bagian atas keningnya. Boleh, mau main kemana? Tanya lelaki itu menatap Sarah begitu intens. Kemana aja, nggak perlu tempat yang mewah, atau kita sekedar motoran aja keliling kota juga nggak apa-apa, biar nggak gabut aja, kata Sarah, sementara Saka terus memandangi bibir Sarah sepanjang gadis itu berbicara. Oke, entar ya jam-jam 4-an, respon Saka membelai lembut rambut Sarah. Semoga nggak hujan biar nggak merusak mood, imbuh gadis itu lagi. Gampang kita bisa pakai mobil entar, kata Saka sambil mengarahkan jempolnya yang semula mengelus rambut Sarah kini mengusap-usap pipi Sarah dengan lembut, dan sentuhan semakin turun ke arah bibir gadis itu. Aku boleh cium kamu nggak? Tanya lelaki itu menatap Sarah begitu dalam. Hah? Gumam Sarah agak terkejut. Boleh nggak? Tanya Saka lagi. Biasanya juga tanpa izin langsung disosor, jawab Sarah tertawa kecil. Saka tersenyum. Berarti boleh. Saka memastikan. Gadis itu mengangguk pelan, kan suami sendiri, kata Sarah mengizinkan. Saka segera mendekatkan perlahan kepalanya mengarahkan bibirnya ke bibir Sarah. Saka menyentuh pelan dagu gadis itu membuat tekanan sedikit di sana agar bibir Sarah merekah. Dan begitu mencapai jarak yang dia inginkan Saka perlahan menyapu lembut bibir gadis itu, lelaki itu menghisap hati-hati permukaan bibir Sarah yang terasa hangat ini. Perlahan keduanya tampak memejamkan matanya, dan Sarah juga memberikan respon dari aksi Saka ini. Gadis itu membalas hisapan dan lumatan yang berikan oleh Saka. Intensitas dari deep kissing ini semakin meningkat, terdengar erangan tertahan dari Saka. La menarik bibirnya dari Sarah, menatap gadis itu dengan penuh perasaan sayangnya. Boleh? Tanya Saka sambil menyentuh kerah baju Sarah. Gadis itu membalas tatapan.
Mata Saka dengan perasaan berdebar. Mungkinkah aku harus mengizinkannya? Dengan begini dia tidak akan tergoda lagi dengan Vania. Begitu pikir Sarah. Saka tampak mendaratkan satu kecupan ke bagian kening Sarah, dan mengulangi lagi pertanyaannya. Boleh. Akhirnya Sarah mengangguk pelan menatap Saka. Begitu mendapatkan izin dari Sarah, Saka segera menarik baju Sarah hingga terlepas dan menyisakan perisai pelindung berenda. Di sana, jemari tangan Saka merayap perlahan masuk ke dalam perisai tersebut. Menyentuhnya lembut dan meremas pelan gumpalan hangat kenyal itu. Aksi Saka ini memberikan sensasi yang tidak bisa dijelaskan oleh Sarah, sangat nyaman. Dan ia merasa begitu dicintai. Bayi besar Sarah itu terlihat begitu sibuk dengan bagian depan tubuhnya, membuat Sarah menggigiti bibir bawahnya sendiri, berusaha menahan badai serotonin dalam tubuhnya. Pagi yang mulai menghangat oleh sinar mentari itu berubah menjadi begitu panas di kamar Saka. Aksinya keduanya yang terus berlanjut itu menggiring mereka menuju inti dari pernikahan itu sendiri. Mereka telah melakukan apa yang halal bagi keduanya. Sarah menerimanya tanpa paksaan dari Saka. Saka juga telah meminta izin dari Sarah untuk melakukannya. Kini mereka telah benar-benar berstatus sebagai suami seperti pada umumnya. Entah sudah sampai menit keberapa saat ini, begitu Sarah merasakan Saka mengeluarkan inti sari kehidupannya di dalam dirinya. Saat ia baru menyadarinya, Saka sudah mengucapkan terima kasih dan mendaratkan kecupan di keningnya. Saka menarik selimut untuk ia bentangkan sebatas leher mereka. Mereka meletakkan kepalanya bahkan di satu bantal yang sama, tak ada jarak di antara mereka saat ini. Keduanya tengah menatap langit-langit kamar saat ini. Sarah menoleh ke arah lelaki di sampingnya. Rasanya masih sakit kah? Ucap gadis itu. Maaf Yara, tapi katanya bekas rasa sakitnya akan memudar kok lama-lama yang kaya. Gitu, ucap lelaki itu menatap Sarah. Jangan tinggalin aku demi cewek lain ya, ucap Sarah lirih. Ya enggaklah sayang, kan kamu istri aku, kata Saka memeluk Sarah dari samping. Kalau yang tadi jadi bayi gimana? Kita masih sisa 2 bulan lagi menuju kelulusan, kata Sarah. Kita akan jaga baik-baik, biar nggak ketahuan sama pihak sekolah, kata Saka. Bagaimana jika Dirga terus menjadi ancaman bagi kita? Tanya Sarah cemas. Enggak, sepertinya dia sudah tidak tertarik untuk mengusik kita kok, kata Saka menenangkan. Kalau mama sama papa tiba-tiba pulang dari perkumpulan di depan kantor pemasaran. Tadi gimana? Tanya Sarah. Mereka pulangkan juga nggak langsung menuju ke kamar Akura, udah jangan pikirin hal itu, kata Saka mengeratkan pelukannya kepada Sarah. Masih sakit? Tanya Saka lagi. Gadis itu menggeleng pelan, sudah berangsur-angsur mereda rasa perihnya tadi. Jawab Sarah. Makasih, kamu menyimpankan fase terbaik tadi untuk aku, kata Saka yang mengingat bagaimana sulitnya proses menembus milik Sarah. Aku nggak tahu padahal cuma begini tapi rasanya bikin lelah sekali, komentar Sarah. Ya iyalah, kalori yang terbakar saat kita melakukan itu tadi setara kita nge-gym full selama setengah jam, ucap Saka. Kok kamu paham? Tanya Sarah. Kenapa nggak paham? Kan informasi bisa kita dapatkan dari mana saja, Saka. Tersenyum menatap gadis itu. Jangan mikir aneh-aneh, aku juga baru pertama kali melakukannya saat bersama kamu. Ini, lanjut Saka. Iya aku percaya kok, kata Sarah. Kenapa rasanya kantukku jadi balik lagi ya kak? Kata Sarah masih mempertahankan. Selimut tersebut sebatas lehernya untuk menutupi tubuhnya yang masih polosan saat ini. Tidur aja lagi nggak apa-apa, aku temenin kamu di sini, kata Saka. Sarah memejamkan matanya,
ia masih tidak percaya jika dirinya saat ini telah menjadi milik Saka seutuhnya. Ia merasakan Saka mencium keningnya sekali lagi. Sambil mengelus puncak kepalanya. Perlahan. Aku nggak akan keluar dari kamar sampai kamu terbangun, bisiknya. Rek. Sementara itu pertemuan antara keluarga Fai dan Dirga telah berjalan dengan lancar. Mereka memutuskan untuk membuat acara pertalian mereka minggu depan. Dirga tampak mencuri pandang ke arah Fai, yang terlihat begitu cantik pagi ini. Jangan benci sama aku lagi ya, ucap Dirga kemudian pada perempuan yang duduk di sebelahnya ini. Aku nggak apa-apa kalaupun kamu terpaksa menerima semua ini tanpa ada perasaan sedikit pun padaku. Yang penting aku telah melakukan tanggung jawabku, kata Dirga pelan. Mana bisa aku membenci kamu Dirga, kamu sudah melakukan semuanya sejauh ini. Demi bertanggung jawab, kata Fai, mereka tengah ngobrol berdua di teras samping rumah saat ini. Aku boleh jujur sama kamu? Tanya Dirga lagi. Silakan, katakan saja, ucap Fai. Aku sudah lama suka sama kamu, tapi rasanya kamu salah paham. Saat aku menghampiri kamu dan teman-teman kamu pasti berpikir kalau aku melakukan itu untuk Sarahkan, tanya Dirga lagi. Fai menoleh cepat ke arah lelaki di sampingnya ini. Aku nggak ada perasaan apa-apa sama Sarah, terangnya. Kenapa kamu bisa suka sama aku? Tanyanya penasaran. Entahlah aku suka saja, dan kamu tahu betapa bencinya aku pada diriku sendiri saat aku menghancurkan masa depan kamu waktu itu. Kenapa nggak pernah bilang kalau suka sama aku? Tanya Fai. Karena aku nggak percaya diri, jawab Dirga. Kenapa? Kamu kan ketua OSIS waktu itu. Ada hal-hal yang nggak bisa aku jelasin sekarang sama kamu, terangnya. Gimana tesnya kamu sudah coba lagi? Hasilnya positif atau negatif? Tanya Dirga menatap ke arah perut Fai. Fai menggeleng, aku tidak berani melakukan tes ulang, jawabnya. Kenapa? Kan kalaupun jadi sosok papanya udah jelas, yaitu aku, dan kedua orang tua. Kita merestui kita, komentar Dirga. Nan, setelah ini kita akan tinggal di mana? Tanya Fai lagi. Di rumahku ya, nggak apa-apa kan? Tanya Dirga. Fai tertunduk, ia tidak siap meninggalkan kehidupan pribadinya sekarang, namun ia juga tidak bisa berbuat banyak saat ini. Thank you.